Tuhan buat kami di ibadah Natal kami tahun ini. Kami percaya apa yang akan kami dengar, biarlah kami menutup tahun ini dengan sukacita Tuhan, karena Engkau sudah hidup di dalam kami, dan saatnya kami menghidupi Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan taruh. Kami bersyukur, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Katakan ya, terima kasih teman-teman PW. Baik, kita sepakati dulu ya. Kata amin, kita ganti asik. Right? Jadi kalau saudara sepakat dengan firman yang saya sampaikan, katakan asik. Kenapa kita hindari amin? Karena dia salah satu capres supaya gereja netral ya. Oke. Jadi ingat, kalau saya nanti saudara sepakat dengan firman yang saya sampaikan, apa yang saudara ucapkan? Asik. Katakan asik, yes, atau aman, jauh lebih amin. Ya. Baik, anak-anak Rocky tidak usah keluar. Kalian duduk di sini, saya akan khotbah paling cepat 1 jam. Oke ya. Tema gereja kita Natal ini adalah The Visitation. Yuk katakan The Visitation. Yuk buka Injil Lukas pasal 67 dan 68. Injil Lukas pasal 6, pasal yang pertama ayat 68. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68. Wah, karena mata saya sudah agak buram, saya pakai kacamata dulu. Oke. Lukas pasal berapa saudara? 1 ayat 67 dan 68. Oke, kita baca ayat itu sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sakaria 67 dulu. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya baca terjemahan yang kedua ya, terjemahan Alkitab. Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Nah, tema gereja kita khusus Natal hari ini adalah The Visitation. Apa itu visitation? Ada ayat yang mengatakan tadi melawat. Ini adalah nubuatan dari seorang imam terakhir di dalam perjanjian baru, namanya Sakaria. Ucapan syukur Sakaria ini keren sekali, karena sebenarnya dia juga tahu sebentar lagi dia akan punya anak. Siapa anaknya Sakaria? Yohanes siapa? Karena nama Yohanes banyak dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis. Yang keren begini loh teman-teman. Sementara dia harusnya bersukacita karena anaknya lahir, tapi sukacitanya justru ditunjukkan kepada Kristus. Ini yang kita harus belajar dari Sakaria. Belajar apa teman-teman dan Bapak Ibu? Belajar fokus kepada Kristus dan bukan kesenangannya sendiri. Sebenarnya Zakaria bisa happy karena sebentar lagi anak yang ditunggu-tunggu juga lahir. Karena antara Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak jauh beda kelahirannya. Tapi justru sukacitanya melimpah karena dia melihat sebentar lagi Kristus akan hadir di tengah-tengah dunia. Dan apa yang terjadi? Dia berkata begini, saya mengucap syukur karena Kristus jauh lebih penting daripada Yohanes Pembaptis. Ini yang harus kita resapi sama-sama Bapak Ibu. Apa yang saudara, di titik mana saudara bersukacita? Saudara bersukacita menemukan Kristus atau menemukan kebahagiaan duniawi saudara? Di titik mana saudara menjadi orang yang berbahagia? Saudara seperti Sakaria yang karena tahu Kristus lahir, Kristus akan mengubah dunia ini menjadi contoh yang hebat, atau karena hanya sekedar putra secara jasmaniahnya lahir.
Jadi apa yang kita pelajari dari kata melawat? Kata melawat itu artinya memilih. Yuk katakan memilih. Memilih. Mengunjungi, katakan mengunjungi. Mengunjungi. Katakan memperhatikan. Yuk katakan memperhatikan. Memperhatikan. Apa yang bisa kita maknai dari kata melawat dalam momentum Natal ini yang harus kita resapi ada dua. Yang pertama bahwa kunjungan Tuhan atau lawatan Tuhan itu adalah bagian dari penggenapan janji-janjinya. Jadi poin yang pertama, lawatan yang menggenapkan. Yuk katakan, lawatan. Kita perlu mengingat bahwa Zakaria menutup dengan sebuah nubuatan yang hebat. Dan Zakaria adalah seorang imam bangsa Israel yang sangat akrab dengan nubuatan Mesias. Tahukah saudara sampai hari ini orang Israel itu masih menantikan Mesias? Di Israel itu 85 sekian persen agama Yahudi, 3% agama Muslim, dan hanya 1% yang beragama Kristen. Jadi kalau ditanya orang Israel antara orang Muslim dan orang Kristen lebih banyak mana? Tapi orang Indonesia udah tahu benar-benar. Saudara tidak perlu ke Israel, googling saja udah tahu. Jadi di Israel itu orang Islamnya lebih banyak dari orang Kristennya, Bapak Ibu. Nah, saudara, apa yang bisa kita mengerti bahwa secara luar biasa ada kurang lebih 300 nubuatan tentang kedatangan Kristus di Perjanjian Lama. Jadi sebelum Kristus hadir, 300 nubuatan lebih itu apa saudara? Disampaikan akan lahir seorang anak di Bethlehem, perawan akan mengandung. Nubuatan-nubuatan itu kurang lebih 300 orang, 300 nubuat disampaikan. Yesaya menubuatkan akan dikandung oleh seorang perawan, dan 700 tahun setelah nubuatan itu Kristus lahir. Nabi Mika juga menubuatkan bahwa ada kota yang paling kecil namanya Bethlehem akan menjadi besar 700 tahun kemudian. Apa saudara? Nubuatan itu terjadi dan Kristus lahir di kota kecil namanya Bethlehem. Jangan harap saudara kalau saudara mau ke Israel di bulan-bulan kayak gini. Di bulan Desember, saudara mungkin bisa membambung di sana, ya. Tidak dapat hotel, bisa jadi harganya sangat mahal karena orang Israel dari seluruh dunia, orang Kristen dari seluruh dunia akan datang ke Bethlehem, saudara. Nah, saudara lihat. Jadi apa yang bisa kita renungkan ketika kita tahu bahwa lawatan Tuhan menggenapkan? Maka saudara perlu mengerti bahwa Mazmur 12 ayat 6 saya bacakan bahasa Indonesia masa kini. Janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan, seperti perak murni yang diuji dalam api. Apa yang kita bisa renungkan? Yang kita bisa, Jose, please silent. Ya. Yang bisa kita renungkan adalah Tuhan itu kalau berjanji dia nggak akan pernah ingkar. Bahkan 700 tahun pun dia genapi loh Bapak Ibu. Dia bukan manusia yang sering ingkar janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya kan? Itu manusia. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab tidak pernah ingkar. Bahkan 700 tahun pun digenapi. Poin pentingnya hari ini adalah gini. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu ketika engkau ada di kota Magelang? Saya spesifik saja langsung. Apa yang Tuhan janjikan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu? Percayalah, Kaulah Tuhan. Yuk nyanyi. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Betul Bapak Ibu.
Dia berjanji dan gak akan ingkar. Nubuatannya 700 tahun pun digenapi. Apalagi saudara yang belum mencapai 700 tahun. 70 aja belum ya. Opa Yosef sudah 70 tahun? Sudah ya, sudah. Paling senior tapi masih KGC. ya menurut WHO tuh ya baru 5 tahun ke atas berarti beliau. 65 tahun ke bawah itu masih youth ya kan. Ya berarti beliau profesional muda. Nah saudara lihat baik-baik bahwa janji Tuhan itu murni, ya, teguh, dapat diandalkan. Ya, ada orang bernama Teguh, walaupun teguh tapi nggak teguh kadang-kadang ya. Tapi janji Tuhan itu apa? Teguh. Sahabatnya Pak Yosafat itu namanya Teguh ya. Teguh bukan teguh ya. Janji Tuhan itu teguh dan dapat diandalkan. Kenapa banyak kita ini kecewa? Karena salah satunya kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Ya, saudara kalau dekat orang kaya, ya kan, kaya banget, saudara susah. Orang yang akan saudara tuju siapa? Orang kaya ini. Dan kenyataannya orang kaya ini PHP-in saudara. Bapak, ya kan, tenang. Nanti kalau butuh apa-apa hubungi saya. Giliran kita hubungi, nggak aktif-aktif handphonenya. Terima kasih Satset. Silakan duduk di belakang. Ada Gogo Valen ya. Siapa yang pernah kecewa dengan peristiwa yang barusan saya sampaikan? Jadi lagi butuh ini, kenalan saudara orang sogeh banget, orang kaya banget. Giliran bilang pinjam 100 dong. Ya, apa yang saudara lakukan? Dia bilang nggak punya Saudara yakin nggak? Dia nggak punya gitu. Dan kenapa kita kecewa? Karena yang kita pegang janji manusia. Ya. Suami pernah kecewa istri atau sebaliknya istri pernah kecewa suami? Walaupun sudah janji nikah. Betul? Kenapa? Karena manusia. Tapi poin penting ini hari ini saya pengen saudara menutup tahun ini dengan memegang janji-janji firman Tuhan. Caranya gimana Pak Kornel? Simple. Baca Alkitab. Saudara akan tahu banyak sekali janji-janji Alkitab yang Tuhan sampaikan. Aku jadikan kepala bukan ekor. Engkau naik tidak turun. Betul? Apalagi engkau akan jadi berkat, ya kan? Tidak meminta-minta. Itu janji Tuhan kan? Janji Tuhan apalagi engkau akan menjadi barisan terdepan. Musuh-musuhmu akan takluk. Itu janji-janji Tuhan. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, bagaimana saudara tahu janji-janji Tuhan ada? Makanya di gereja kita ada namanya Abba. Apa saudara? Ayo baca Alkitab. Sehari berapa pasal? 3 pasal. Kenapa 3 pasal? 1 tahun selesai baca Alkitab. Saya mendorong yang belum ikut tahun depan ikut, karena akan ada gelombang terus. Namanya Abba. Saya akan ingatkan terus saudara yang belum baca Alkitab. Kenapa? Di situ ada janji Tuhan. Jangan kalah sama Karin, dia sudah ikut Abba gelombang pertama, ya. Nanti dapat sertifikat. Kak Valen, gaspol lagi Abanya. Kayaknya baru sampai Ibu Rut ya. Bacanya Ibu Rut terus ini. Ya. Abba. Karin sudah baca Abba kan? Nah, baru umur sekian sudah nanti tahun depan umur berapa Karin? 5 tahun sudah Abba. Ini rekor di gereja kita kalau dia selesai. Ini hari ke-84. Kan? Hari ke-84 kita baca Alkitab. Artinya hampir 3 bulan. Gak kerasa toh? Kerasa atau enggak? Kerasa enggak Josie baca Alkitab? Enggak, beneran. Kok tertekan gitu aja? Kalau saudara pengen tahu janji-janji Tuhan, ya baca Alkitab. Gak usah banyak doa tanpa baca Alkitab, karena itu kan jadi bahaya nanti.
Kalau saudara berdoanya nggak sesuai firman Tuhan, karena apa? Ndongo tapi nggak pernah baca Alkitab. Tapi jangan membaca Alkitab tanpa ndongo, tanpa doa, karena nanti jadi ahli Taurat, saudara. Yang kedua, saya akan cepat karena kita akan banyak acara, ya. Lagian kacamata saya mulai pusing aku. Orang nggak pernah pakai kacamata itu, kalau pakai kacamata pusing. Satu kali saya diundang khotbah karena kena debu mata saya pakai kacamata normal, tapi ya normal aja, warna putih, ya kacamata transparan aja. Karena agak merah mata saya. Waduh, saya tersiksa sendiri selama khotbah, saudara. Kalau nggak gini, kacamatanya turun terus ya. Kalau kacamatanya turun segini itu kayak mertua saya ini. Lukas 1 ayat 69 saya baca buat Bapak Ibu. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Yang pertama, lawatan Tuhan itu menggenapkan, katakan menggenapkan. Menggenapkan apa? Janji. Hanya satu janji yang paling terakhir yang Tuhan janjikan belum tergenapi. Yesus datang ke dunia untuk 2 kalinya. Tapi secara personal Tuhan pernah janji kepada saudara, kan? Saya waktu SD, SMP, SMA, Tuhan tuh sudah pernah ngomong, kamu kan jadi hamba Tuhan. Itu Tuhan bicara sama saya. Wah, itu janji saya pegang, saudara. Dan benar, saudara, a few moment later, ya kan, saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Itu janji Tuhan, ya kan? Kamu akan menikah di usia 30 tahun, tidak lebih. Itu janji Tuhan. Dan a few moment later, saya menikah pas umur saya 30 tahun, ya kan? Ya. Saudara, itu janji-janji Tuhan secara personal. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan datang kepada saya, dia bilang, kamu akan jadi berkat buat kota-kota, pulau-pulau, bangsa-bangsa. Kita anak kecil dinubuatin gitu, isanya bengong, saudara. Hah? Tapi 15 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, janji itu digenapi. Karena itu ketika Tuhan berjanji, jaga diri, jaga hidup. Kenapa? Janji Tuhan gak mungkin datang ketika saudara tidak menjaga kehidupan saudara. Ya kan? Dan saudara dijanjiin Tuhan, kamu akan jadi berkat, makin kaya misalnya. Kaya apa, Pak? Ya. Kamu makin diberkati, melimpah. Pertanyaannya, ketika kamu kaya, kamu mau ngapain? Ya. Ketika kamu diberkati keuangan yang banyak, kamu mau ngapain? Anda mau ngapain? Itu penting. Yang kedua, dari ayat ini kita berbicara bahwa Ia memberikan kita penyelamat yang perkasa, keturunan Daud, hambanya. Yang kedua, bukan hanya lawatan Tuhan itu menggenapkan janji-janjinya. Yang kedua, lawatan Tuhan itu menyelamatkan generasinya. Katakan menyelamatkan. Tuhan tuh berjanji Dia datang punya tujuan. Saudara datang ke gereja punya tujuan gak? Ngapain? Macem-macem. Kalau di kota besar cari jodoh, cari koneksi. Saudara, hari ini saya tanya, saudara ke gereja punya tujuan gak? Saudara kenapa berdoa? Tujuannya apa? Ada yang macam-macam. Minta pertolongan supaya makin dekat sama Tuhan, makin cinta Tuhan, lagi putus, ya kan? Ada kan? Kenapa doa? Kenapa saudara rajin ibadah? Tujuannya apa? Makin serupa Kristus, ya kan? Nah, sama ketika Tuhan melawat, hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan itu tujuannya menyelamatkan. Saya tahu ada contoh-contoh dalam Alkitab ketika Tuhan melawat Lazarus. Ada, saudara tahu itu kisah itu tentang Lazarus? Yesus datang, ya kan? Sebuah kota, kotanya apa? Kota apa Lazarus? Guru sekolah minggu? Anak-anak Rocky? Luar biasa ada yang jawab Magelang. Itu Lazarus Sutrisno mungkin. Ayo jawab. Di manakah waktu Tuhan melawat Lazarus?
Betania. Bukankah Betania itu kampung Maria, Marta, dan Lazarus? Betul? Iya. Ya. Saudara ini gak ngerti kota ini kan gawat nanti kan. Tuhan juga melawat Sakeus. Di mana? Ayo. Di rumah. Siapa yang bilang Yeriko selain Kak Yus? Ini anak-anak diajar apa ini? Penasaran saya jadinya. Penting loh saudara. Ya. Coba Lukas pasal yang ke-19. Itu cuma ada di Injil Lukas. Kisah Sakeus itu. Ya. Saudara lihat ya. Sudah nanti baca di rumah ya. Saudara, waktu Tuhan melawat Lazarus, pertanyaannya adalah begini. Tuhan membangkitkan orang mati berapa kali dalam Alkitab? Nah, ini tambah berat nih. 1. Pemuda di Nain. Lazarus. Gak pakai tolasi ya. Lazarus aja. Ya kan? Terus, siapa lagi? Anak perempuan Yairus. Ingat, Yesus membangkitkan orang mati berapa? 1. Pemuda di Nain. 2. Lazarus. 3. Anak perempuan Yairus. Udah kan? Ada lagi nggak? Waktu Yesus hadir ada lagi nggak? Nah, ini penting saudara, supaya saudara. Kenapa saya bilang saudara harus baca Aba? Supaya saudara ngerti hal-hal sepele ini. Nanti kalau saudara ditanya anak saudara bengong, plongo, wisin saudara. Nah, Tuhan Yesus bangkitin berapa ya? Bangkitin apa ya? Orang mati. Setahu mama sih nggak pernah. Aduh. Waktu anaknya baca Alkitab, loh ini ada. Oh iya, waktu itu mama absen sekolah minggu. Alasannya banyak sekali, karena orang tua selalu benar. Betul Jose? Enggak. Saudara, ini poinnya, saya kasih tahu ya. Pertanyaannya, waktu Tuhan melawat Lazarus, kenapa dia sengaja 4 hari? Dia melawat dan membangkitkan anak perempuan Zairus. Hari itu mati karena adat orang Yahudi kalau ketika mati dia ditaruh di kayak kerendah gitu, diangkat langsung dikuburkan. 24 jam harus langsung dikuburkan, karena kalau enggak itu bangkai mayat, mereka najis. Orang yang sudah menggotong orang mati, dia harus ada penyucian. Jadi makanya orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat lewat kuburan, pulang kuburan. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Penyucian. Jadi kuburan orang Yahudi itu gua-gua saudara, ada juga yang nggak gua. Dan mereka itu punya batu-batu kecil di atas kuburan. Setiap orang yang ziarah itu harus bawa batu. Nah, dia keluar dari ziarah, belum masuk rumah, dia harus mandi. Karena kalau dia nyentuh teman-temannya najis. Itu kayak orang muslim ketika dia sudah wudhu, yang perempuan tiba-tiba ya sawat cuil gini, nah itu jadi apa? Najis, batal. Dia harus wudhu lagi. Nah sama. Nah pertanyaannya gini, dia waktu itu anak perempuan Yairus, pemuda Nain, itu hari itu Yesus bangkitin. Kenapa Lazarus nunggu 4 hari? Sama-sama melawat, menyelamatkan. Saudara perlu ngerti budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya begini. Orang kalau mati 3 hari, itu rohnya masih berkeliaran di sekelilingnya. Jadi waktu Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dan anak janda daripada Nain, itu orang-orang Yahudi ngomongnya gini, itu belum mati kok, baru 1 hari. Itu belum meninggal kok, baru 1 hari. Jadi mereka meragukan ketuhanan Kristus. Maka Tuhan dalam konteks Lazarus ini pengen membuktikan, tak bangkitin kamu
Tunggu 4 hari. Karena 4 hari rohnya sudah tidak berkeliaran, sudah sampai ke Bapa. Makanya mereka kaget ketika Yesus membangkitkan di hari keempat. Benar nih, Mesias. Maka kalau saudara membaca tentang kasus membangkitkannya, nanti beda sudah isi firman-nya. Waktu saya tahu kebenaran ini, saya bilang, benar ya, luar biasa. Engkau adalah Mesias yang hidup. Nah, Bapak Ibu, jadi lawatan Tuhan itu menyelamatkan. Keselamatan itu bukan saja saudara dari gelap menuju terang, bukan cuma itu. Dulu akan binasa, sekarang mendapatkan surga yang mulia, bukan seperti itu. Keselamatan itu whole, utuh. Saudara sehat. Katakan asik. Asik. Karena sakit itu repot. Ya kan? Bener gak? Ya. Sehat tuh lebih repot. Karena untuk menjaga kesehatan loh, itu kan perlu effort, saudara ya. Ya. Siapa yang pernah sakit di rumah sakit? Semua. Enak nggak? Enggak. Dilayani. Susternya datang bawa makan. Ya kan? Tapi nggak enak kan? Enggak. Karena itu keselamatan bukan hanya sekedar saudara dibawa ke surga. Karena saudara ketika percaya nggak langsung masuk surga kan? Masih ada di bumi. Oleh sebab itu teman-teman, ayo kita belajar dari poin ini. 2 poin ini saya bagikan bahwa yang pertama, lawatan Tuhan itu menggenapkan janji-janjinya. Asik. Apa janji Tuhan? Coba renungkan. Nanti kita akan tutup tahun ini. Ibadah kita di hari Minggu jatuh pada tanggal 31. Tanggal 1 tidak ada ibadah. 31. Ya. Ya. Besok juga tidak ada ibadah. Ya, besok tidak ada ibadah karena ibadahnya hari ini. Karena ketemunya hari Senin semua. Ya. Tutup tahun sama dengan ibadah Minggu. Nanti saya akan bagikan kartu janji Tuhan. Nanti saudara tulis janji itu, saudara tulis harapan-harapan saudara. Sejak saya muda itu di dompet saya itu makin tebel karena ada harapan dan janji Tuhan. Tak taruh. Dikenapi. Itu bagian dari iman saudara. Ya. Mulai tahun depan kita sedikit ada banyak perubahan. Minggu pertama setiap Selasa kita akan ada Magelang menyembah di tempat ini jam 6 sore. Sebulan sekali. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu hadir karena ini bagi apalagi yang melayani Tuhan itu, saya ini paling enggak senang sebenarnya memakai kata wajib hadir gitu ya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia ini harus ada kata wajib, ya kan? Ya, wajib hadir bagi para pelayan itu supaya kita menyatukan atmosfer sebulan sekali, saudara ya. Jadi hal-hal itu yang mesti saya dorong supaya tahun depan kita bisa menjadi gereja yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan bahwa lawatan Tuhan itu menggenapkan janji.